Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena pagi ini Tuhan kembalikan kami untuk datang di hadirat-Mu, menikmati sukacitanya Tuhan, menikmati beribadah bersama-sama dengan Tuhan, dan juga sebentar kami akan menikmati sabda firman Tuhan. Kira-kiranya semua Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami terima pagi ini, khususnya firman Tuhan ini, sungguh-sungguh memberkati kami semuanya. Berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, semua yang ada dalam diri kami. Berkati ruangan ini, seisi ruangan ini, berkati sekitar gereja ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Pakailah Tuhan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Dalam segala keterbatasan ini Tuhan, Dialah Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya, sebab Engkau Tuhan Maha Sempurna. Terima kasih Tuhan, sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Berilah kami hikmat untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sing semangat. Tanggal 6 slemes. Sing 6 tanggale. Pak Repto, Mbah Jono, Mbah Tuk ya tetep sepuh. Ya emang sepuh wisan. Wis putu bahkan wis buyut kok. Bertemu kembali di bulan September minggu kedua, masih dalam tema bahwa hidup adalah pilihan. Di mana minggu kemarin kita belajar tentang ketika kita diberhadapkan dengan pilihan dan ketika kita harus memilih, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang pilihan hidup. Salah satunya di mana pilihan hidup itu selalu akan ada menimbulkan konsekuensi. Dan pagi ini kita kembali akan belajar tentang pilihan. Bagaimana hidup harus memilih, dan tentunya memilih pilihan yang terbaik di dalam hidup. Namun sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita, firman Tuhan kita. Dalam nats firman Tuhan pagi ini yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 sampai dengan 20. Kita akan baca. Silakan disimak, saya akan membacakan untuk panjenengan semua. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Firman Allah berkata bahwa setiap kita akan diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, akan diperhadapkan dengan berkat dan juga kutuk. Dan firman Tuhan tegaskan, pilihlah. Sarannya adalah pilihlah kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup itu akan selalu diperhadapkan dengan pilihan, dimana kita tahu bahwa setiap pilihan akan menghasilkan satu konsekuensi. Walaupun tidak selamanya pilihan itu baik dan buruk. Milih sing apik apa sing elek, kalau itu gampang gitu. Milih sing apik apa sing elek, ya pasti semua orang pasti akan milih apik. Tetapi seringkali, tidak jarang dalam kehidupan kita itu diperhadapkan dengan pilihan yang baik dan yang baik. Ayo milih ndi? Pak Batiar ditanya karo Batiar, "Pak, engko Mbak bekal toh biasanya kalau kerja? Mbak bekal enggak?" Mbak bekal toh. Pangko bekal meh di gaweke lawuh apa? Ndok ceplok apa ndok dadar? Enak karo enak toh? Ora toh ndok ceplok apa watu? Ya mesti pilih ndok ceplok gitu. Ora mungkin pilih watu gitu.
Itu pilihan yang gampang. Tetapi seringkali kita diperhadapkan dalam hidup itu antara enak dan yang enak, di mana kita harus milih yang terenak. Wah, kok bingung ya, Dek? Sembarang lah. Nah, wong lanang bisa ngomong sembarang. Bingung loh. Hanya saya yang tidak pernah bilang terserah. Ya toh? Mau makan di mana, sayangku? Mau makan di mana? Kata Alvin kepada Mbak Ani. Terserah asal makan bersama. Wih, jian bu. Agar cik mampu kembang apa lek manten tadi. Cik mampu kembang. Terserah makan di mana saja asal bersamamu. Ya wes nek penyetan ya. Mulai nek penyetan aku kepedesan, gak suka pedes. Lah terus terserah. Susah itu. Ya wes sego goreng kuwi lho, sego goreng apa? Iso. Nek Anjas Moro itu enak itu sego gorengnya siapa itu? Namanya itu judul itu. Enak, ada nasi goreng babat iso itu. Laris tuh kanan jalan kalau dari sini itu. Nek kono wae. Piye? Terlalu berlemak nanti aku cepet endut. Nanti kan kalau pakai baju pengantin kan kurang gimana gitu. Lah terus yang dito cintaku sayaku terserah. Lah repot sudah. Harus pilih, hidup itu harus pilih. Walaupun seringkali diperhadapkan antara enak dan yang enak, tetapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita memang tentang kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk, di mana setiap orang, saya percaya kayak yang tadi saya bilang, ketika kita diperhadapkan dengan tidak enak dan enak, pasti semua orang akan memilih yang enak. Sebagaimana firman Tuhan memberikan rujukan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, pilihlah hidup atau kehidupan. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini, daripada kalau pilih mati, mending milih urip. Setuju? Karena saya milih mati saiki. Mek budal sik apa piye? Ora kesusu to? Ya wes kok kalem-kalem. Ketika diberhadapkan dengan milih berkat apa kutuk. Aja ngomong milih lele loh. Ora ana jero pilihan. Mujair wae Pak lho. Pasti semua orang akan milih berkat. Itulah manusia, dan apakah salah? Tak salah. Sah dan wajar karena memang harus memilih, dan pilihan itu haruslah yang terbaik dalam hidup kita. Namun harus kita tahu, harus kita pahami bahwa untuk memilih atau mendapatkan apa yang menjadi pilihan kita, apalagi pilihan yang terbaik, maka pahami, mengerti, dan lakukan terlebih dahulu 3 hal yang akan saya sebutkan setelah ini. Yang pertama, ayat 20 firman Tuhan katakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Yang pertama-tama lek jenengan memilih berkat. Yang pertama-tama lek jenengan memilih kehidupan. Yang pertama harus Anda lakukan, kasihi dulu Tuhan Allahmu. Jangan berharap berkatnya, jangan berharap kehidupan dari Tuhan kalau engkau sendiri tidak mengasihi Tuhan. Di mana mengasihi Tuhan itu salah satu wujud nyatanya adalah dengan menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, ketika ada pasangan suami istri, wujud kasihnya itu apa? Pak Eko mengasihi Bu Wiwit enggak? Menyenangkan Bu Wiwit enggak? Iya kah Bu? Kudu tak cross-check lah ya. Artinya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan Pak Eko harus menyenangkan Bu Wiwit. Kesukaannya Bu Wiwit apa? Makan apa? Makan apa Pak Eko? Hah? Apa? Ikan asin. Aku ngono senengane jenengan dhewe. Wong iwak asin sak toples yo jenengan mbake dhewe kok dikira aku ora ngerti. Wah, buka wis, buka. Pasti lek entuk iwak asin kelingane awake dhewe wong aku dhewe doyan. Tetapi itulah orang yang mengasihi, bahwa ketika Anda berkata aku mencintaimu, aku mengasihimu, tetapi engkau tidak pernah menyenangkan hatinya, alah pret gombal. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, sudah seharusnya kita menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan namanya kalau hidup kita ini tidak menyenangkan hati Tuhan.
Nah, maka jangan pernah berharap berkat dari Tuhan kalau hidupmu sendiri tidak pernah menyenangkan hatinya Tuhan. Rabu kemarin setelah pulang jam doa, saya sempat ngobrol, ada Pak Eko, ada Hizkia gitu. Saya ngasih contoh gambaran. Setiap anak harus menyenangkan hati orang tuanya. Bocah atau anak yang menyenangkan hati orang tuanya itu pasti akan tahu, akan paham apa yang harus diperbuat kepada anaknya. Nah, misalkan sepatu Hizkia itu jebol, tanpa Hizkia minta, Pak Eko pasti akan tak jawab, jangan jawab. Tak pikir ya tak tumbasnya anyar, Pak jebol ora tak jahit nih. Ya ora apa-apa. Itu wujud kasih. Sebentar respon cepat dan tanggap gitu loh. Ora apa-apa. Kecuali wis gak kena dijahit gitu. Tapi ora apa-apa. Itu tanggap. Sebelum Hizkia meminta, pasti akan ada respon cepat tanggap dari orang tua, entah Pak Eko, entah Bu Wiwit. Karena apa? Hizkia menyenangkan hati orang tuanya. Ora dikongkon sinau, budal sinau. Ora meh mandi, ora leren diopyak-opyak. Ndang mandi to, Kak. Wis jam 6:30 bengi gak ndang mandi. Ya mah. Gangge ning ora panggih. Berbeda cerita kalau Hizkia menyenangkan orang tuanya. Mama wis nyangoni sangun Hizkia berapa? 10.000? 20.000? 5.000? Mesake. Kok kaya aku nek ditinggo duit 5.000. Karena menyenangkan hati orang tuanya wis disangoni mamae, taruhlah 10.000 Pak Eko rogo-rogo nek duit 2.000 nyok gak tak tambahi. Rak ketang 2.000 kan tambah dadi 12.000 lumayan. Karena apa? Menyenangkan hati orang tuanya. Bangun belum waktunya bangun, rak perlu diopyak-opyak, digeret-geret. Nah, saya senang dengan Sifra sekarang. Sifra itu bangunnya mesti subuh. Karena dia alarm sendiri. Dia semangat sekarang harus sekolah. Beda zaman SD, gak diopyak-opyak itu gak ada mandi. Apa meneh TK, apa meneh PAUD, gak perlu saya bangunkan. Angger tak gendong, tak gawa nek kamar mandi, tak guyang banyu gitu. Itu Sifra dulu, kecil. Sekarang udah punya kesadaran. Ya kalau hidupmu menyenangkan hati orang tua, ya pasti orang tua akan tahu apa yang harus diberikan. Berbeda cerita kalau anak itu tidak mau nurut sama orang tua. Ada dikon makan, kayak dikon perang musuh Jepang itu. Padahal kon makan loh. Apa ruginya makan sih? Kak dang maem, pulang sekolah pasti lapar. Yo sik Pah, malah mapan tidur. Wayahe wong tidur tangi. Wayahe wong tangi golek-golek maem, kan repot. Mari kita koreksi dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Tidak salah bahwa setiap kita itu memilih berkat daripada kutuk. Itu orang normal namanya. Tidak salah bahwa kita meminta yang terbaik daripada Tuhan. Itu benar. Tetapi sebelum melangkah ke sana, mari koreksi dalam diri sendiri. Sudahkah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan? Ya lakonono apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kan nggak perlu diajari lagi toh, bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Setiap kita pasti tahu bahwa kalau saya melakukan ini, kalau saya berkata-kata seperti ini, kalau saya begini dan begitu, kira-kira Tuhan senang atau tidak. Saya pernah katakan itu dalam khotbah toh. Bahwa setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan dan perkataan kita, dan bahkan keputusan-keputusan hidup kita, pikirkan lebih dulu. Kira-kira lah aku ngene Tuhan senang atau tidak. Itu caranya menyenangkan Tuhan. Kira-kira nek omahku kita samping kita tanduri lombok, Tuhan seneng apa ndak? Ya lek Tuhan seneng ndak ada masalah ya tandurono. Kan gitu kan? Kira-kira lek lemah tonggoku tak tanduri lombok, Tuhan seneng apa ndak? Lah itu dua hal yang berbeda toh.
Lemah tanggane ditanduri tanpa izin, dadi perkara Tuhan tidak senang, ya jangan dilakukan. Ya dah? Jadi apa mboten? Menyenangkan hati Tuhan. Gak apa-apa meminta berkat. Berdoa, Tuhan berkati saya, jangan kutuk keluarga saya, anak cucu keturunan saya. Gak apa-apa. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada seorang bapak yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, apalagi Tuhanmu. Loh, Tuhan baik toh. Minta ning sadaro diri. Apakah kehidupan kita sudah menyenangkan hatinya Tuhan atau belum? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau belum? Ya tergantung Tuhan Pak lah. Tuhan mengasihiku kok gak lah cek tekon meneh. Wong kok ngayelan gitu. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, Tuhan gak akan rela mati di atas kayu salib menyelamatkan setiap kita. Itu bukti nyata. Ada pujian juga tau, mengasihi, mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu apa? Mengasihi kepadaku. Tuhan luwih dhisik mengasihi sebelum kita mengasihi, maka kasihilah Tuhan. Dan berkat akan dicurahkan dalam hidupmu. Amin. Mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua apa Pak? Yang kedua, lanjutannya, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya. Rungokno suarane Tuhan. Di mana suara Tuhan tentunya ya bukan au au au, enggak gitu. Yo bayu, mlayu mesti. Ba cerita mara nek nggonku, Pak aku bar dideni gendruwo. Ayo toh. Iya toh. Yo bayu nek gereja yo. Ora budal nek gereja malah mlayu. Mbuh mlayu ning ndi? Mlayu kerja. Lah kerjaan doyak yo bayu ning gereja yo mlayu meneh. Cara Tuhan berbicara tidak dengan cara seperti itu. Bisa jadi memang seperti itu. Tetapi lebih banyak Tuhan berbicara kepada kita lewat hati kita, lewat pikiran kita, lewat apa yang kita lihat dengan mata kita. Tuhan bisa berbicara memperingatkan kita lewat kejadian-kejadian di sekitar kita. Sapa sing nek ndi tak seneng gawe helm. Alah cedak Pak kene kono. Sak cedak-cedak elek jenengan jungkel iki kebentuk bocor. Alah wong cedak Pak, alah cedak emangnya ra iso jungkel. Lah delala tenan. Pas budal nek gereja karena jare cedak rak nggo helm. Enek wong tiba. Itu peringatan dari Tuhan. Itu suaranya Tuhan yang memperingatkan kita. Kalau naik motor sing hati-hati, kalau naik motor sing tertib taat aturan. Alah itu kan orangnya enggak hati-hati loh, ya toh. Lek ra nampa konsekuensi dhewe bakal ngeyel. Tuhan bisa menggerakkan hati kita untuk melakukan ini dan itu, dan pekalah terhadap suara Tuhan. Walaupun nyuwun sewu minta maaf, iblis bisa dengan mudah memanipulasi hati kita. Dimana seringkali banyak orang yang ingin mengejar hawa nafsu dan keinginan dagingnya dengan mengatasnamakan suara. Tadi malam Tuhan berbicara kepada saya, bawa dompet semuanya. Bawa dompet semuanya. Bawa dompet apa mboten? Bawa dompet apa mboten? Aku takon kowe semangat loh, jawabnya semangat ayo. Betul dompet? Tuhan berbicara kepada saya, kepada panjenengan semua, berapapun yang ada isi di dompetmu. Anda mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan atau tidak? Berapapun yang ada di dompetmu, yang ada di tasmu, yang ada di kantongmu, persembahkan kepada Tuhan. Kemarin Tuhan berbicara kepada saya loh. Padune rong bayaran.
terjadi tidak hanya di kalangan manusia-manusia awam pada umumnya, orang Kristen-Kristen awam pada umumnya, termasuk di kalangan hamba-hamba Tuhan yang selalu ingin mengejar hawa nafsu kedagingannya dengan mengatasnamakan suaranya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, Tuhan berbicara kepada saya, Pak Tuk, tentang jenengan melalui mimpi. Tuhan berkata, Pak, Tuhan berkata supaya Pak Tuk menjual rumah itu untuk gereja, Pak. Tuhan yang mana yang ingin menjadikan engkau gelandangan? Sejahat itukah Tuhan? Memang nggak mungkin, Pak. Emang nggak bisa? Bisa saja, tetapi hati-hati, waspada. Iblis bisa memanipulasi hati dan pikiran kita supaya kita mengejar keinginan kita, hawa nafsu kita, dengan mengatasnamakan suara. Abin duwe hobi apa? Masa gak duwe rak mungkin? Hobimu jalan-jalan traveling toh? Mergane aku ngerti status-statusmu sing nek gunung kono, gunung kene. Hati-hati Mbak Anggi. So lek wis nikah, gitu, tiba-tiba Alvin ngomong, Tuhan berbicara kepadaku supaya aku naik gunung sana. Izinkanlah aku karena ini suara Tuhan. Itu perlu diragukan. Gitu. Tekoni sing tenanan sih. Gawa nek gereja sih, tumpangi tangan sih, bener itu suara Tuhan atau tidak? Apa mung Alvin pengen sekedar jalan-jalan tok? Gitu? Hati-hati. Hati-hati. Nah, bagaimana caranya supaya bisa peka, ngerti ini suara Tuhan atau tidak? Uripmu kudu cedak karo Gusti. Hidupmu harus dekat dengan Tuhan. Nyuwun sewu, saya itu apal. Misalkan kalau ke gereja, PA jam doa atau ibadah gini, walaupun saya di belakang, walaupun saya di mana, saya ngerti sing datang sopo hanya dengar dari suara motornya. Apal aku, kenal pote Pak Repto. Pak Repto lagi gawa motor sing Vega putih apa sing abang, aku apal. Lu beneran ini. Kenapa? Kedekatan. Misalkan dodok-dodok, bengok-bengok, suaranya Pak Tuk, apa suaranya Pak Batiar, apa suaranya siapa, saya apal. Karena apa? Cedak. Iya toh? Coba tanya Mas Jos, apal suara motornya Pak Reto enggak? Ya karena lagi kenal, urung cedak. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa dekat hidup Anda dengan Tuhan? Itu mempengaruhi kepekaan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan atau suara hati diri kita sendiri. Paham maksudnya ya? Kalau hidup kita kurang dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa saya, Pak. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh tapi Tuhan tidak menjawab. Lah donga mulai pas butuh tok, mukane rak krungu Tuhan wis ngomong, "Ojo. Ojo ya sak, ojo." Enggak, Pak, Tuhan belum menjawab, Pak. Loh, piye to wong kok kayak ngeyelan gitu. Kenapa tidak sepeka itu? Karena kurang dekat dengan Tuhan. Hatimu kurang dekat dengan Tuhan. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti yang poin ketiga, dengan kedekatan itu. Dan tidak cukup mendengar, bahwa setiap kita yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan apa yang kita dengar sebagai bukti bahwa kita itu sungguh-sungguh mendengar dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar yang benar. Ora ngrungokne swara atine dhewe ning bener-bener ki swarane Tuhan. Sebagai buktinya apa ya, lakonono apa sing Tuhan katakan. Hatimu sudah peka nih, krungu suara Tuhan, bisa membedakan mana suara hati saya, mana suaranya Tuhan, bisa. Neng gak mbok lakoni lagu apa? Ya kan? Kadang hafal kayak gitu. Dek, Papa ambilin minum. Dek, Papa ambilin minum. Iya, Pak. Tulanan HP. Dek, belah mana minumnya? Oh iya, Ava lupa. Jalan ke depan.
ambil dispenser, ketekan, kedengar suarane. Nah, balik ke HP. Loh, lah minum bapak mana? Oh iya, aku lupa tadi tak minum sendiri. Nah itu loh. Bocah lek mau ngrungokne ora tenanan. Kadang orang nglakoni, ning ketika nglakoni ya selenco. Slendro, selenco, apapun lah itu istilahnya. Ya loh. Karena ngrungokne ora sungguh-sungguh. Kalau enggak ora gelem nglakoni, ya kalaupun gelem nglakoni selenco tadi. Tahu selenco? Selenco itu apa Pak istilah itu? Alah, pating pletot lah gitu loh itu. Saya dikarepne apa, saya dilakoni apa. Antara hubungan kita dengan Tuhan seringkali selenco. Bukan salahnya Tuhan yang memberi perintah, tapi karena telinga kita yang tidak sungguh-sungguh mendengar. Ataupun kalau mendengar bukan sesuatu yang benar-benar dari Tuhan. Makanya uripe selingkari selenco, makanya berkatnya seringkali ya selenco, pating pletot. Karena apa? Yang kita dengar bukan suaranya Tuhan. Gitu loh. Gitu. Waspada. Yang ketiga, yang masih ada hubungannya dengan poin kedua, tapi berbeda. Bagaimana supaya mendengar suara Tuhan tadi harus dekat. Sebab itu, yang ketiga, lanjutan dari ayat yang tadi. Selain mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya, yang ketiga adalah berpaut kepada berpaut kepada Tuhan. Berpaut itu apa tuh? Untuk sekolah paut loh. Berpaut itu apa? Berpaut itu terikat. Berpaut itu memiliki kedekatan yang lebih dari sekedar dekat, neng intim. Berpaut itu apa tuh? Berarti uripmu gantung, bergantung kepada Tuhan. Ada hati dan pikiran dan hidup yang terus berpaut, yang terus terikat kepada Tuhan. Ciri-cirinya orang yang berpaut kepada Tuhan itu gimana? Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ciri-cirinya bagaimana? Orang yang terikat hidupnya dengan Tuhan, bagaimana? Jenengan kelingan zaman-zaman pacaran ora? Lek hatimu sedang berpaut kepada yangmu, lek kata orang Semarang. Lek lagi cinta-cintane ngono kae. Ada hati yang selalu rindu. Kok Alvin gede-gede wis ora cinta apa, Pin? Sesok konseling karo aku yo. Kok gede-gede lho, ora tau rindu. Sapa sing paling seneng ngomong kangen? Ayo, sapa? Sapa bagi? Berarti hanya hatimu yang berpaut, Alvin tidak. Pin, konseling Pin karo aku, Pin. Ketika hati ini sedang terpaut kepada orang yang kita kasih, sudah pasti bahwa ada hati yang selalu rindu, pikiran yang selalu teringat terus kepada Tuhan atau kepada pribadi yang dikasihi. Ya, lagi apel, berjalan-jalan, nonton bioskop, nge-mall, duduk nih, bagi di sini ngekos, duduk nenek kos-kosan, jatuh pulang Alvin, lagi tekan rumah ditelepon, kangen, ya ampun Tuhan. Pak Eko di jalan pacaran. Pak Eko bener selalu gue ngarep. Lagi duduk nih, lagi bar ketemu, ngomongin sayang kangen dah. Pak Bayu rasa guyu-guyu. Kok malah Pak Bayu sing salting lho malah. Loh, tapi tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa ada hati yang terpaut. Lembok karena Tuhan tuh seperti itu. Pulang
dari gereja sampai rumah aku kok pengen ketemu Tuhan ya, mbok ngono gitu. Ora bablas sih, Rebo kaya jam doa yo enggak dateng, PA waktunya hari Jumat yo enggak dateng. Nah, hatimu ki terpaut karo sapa? Apa ora duwe rasa rindu ketemu Tuhan, ketemu saudara-saudara seiman gitu loh. Ngono kok njaluk berkat-berkat dari mana? Itu gereja lain kan loh, kebangaran ora enek. Atine cedak kabeh karo Tuhan. Pengenku ngono. Gitu. Selalu memikirkan Tuhan. Setiap hari jadi pikir Tuhan. Lek wong pacaran kan kira-kira dalam pikirannya gitu. Yang lagi apa ya ngene iki ya. Kira-kira wis mak empogong ya. Lek jaman dhisik rong enek HP, sik surat-suratan. Dikirim saiki tekone seminggu kas. Sayang lagi apa? Seminggu teko. Lagi maem seminggunya teko. Kan keluwen dong ngenteni seminggu makmu ki mau. Sekarang penak lagi apa ya telepon, lagi apa ya video call, gampang. Hati yang terus rindu, ada pikiran yang terus memikirkan Tuhan. Apa ya yang kira-kira disenangi Tuhan? Apa ya yang kira-kira disenangi kekasihku lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ciri-ciri hati yang terus terpaut kepada Tuhan, selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sepasang kekasih, apakah itu lagi pacaran, mau menikah atau sudah menikah, sekalipun ketika hatinya terpaut, hati ini selalu butuh. Hidupnya itu selalu butuh. Kayak Bu Repto, saya selalu butuh Pak Repto. Bukan karena Bu Repto gak bisa numpak motor loh ya. Tapi ada apa-apa karena saking berpautnya. Bu Repto butuh Pak Repto. Tanpa Pak Repto aku tak bisa apa-apa. Alah. Nyatanya bertahan sampai saiki. Pak Repto pun ngono, lek ora masakane Bu Repto ora cocok. Aku butuh Bu Repto pokok sing masak. Gitu? Pipis dadak jaluk dikon ngeterke. Bu Repto ngono. Saking butuhe karo Pak Repto. Bakung bangun. Ngopo? Terke pipis. Ngantuk, ngosek wae, dimpedok sampai isu. Saking berpautnya gitu. Saking bergantung dan mengandalkan. Lah mbok karo Tuhan ki ngono, yen ana apa-apa ki nyuwune karo Tuhan. Aja mlaku karo karepmu dhewe. Ya ta? Pengen gawean. Nah, saiki wis oleh gawean. Sapa sing butuh gawean? Pak Bayu butuh gawean? Nyuwun Tuhan. Ya, kalau hatimu berpaut kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Jangan minta kepada mbah yang ada di Gunung Pati. Jarine mbah jebul umure jek enom. Karo Pak Bayu nom Pak Bayu, mbah apa bujal? Mbah-mbahan. Tapi itu katanya orang pinter, Pak. Saya pernah bilang apa? Kenapa disebut orang pintar? Kenapa disebut orang pintar? Dukun-dukun kuwi lho. Dadak jlentreke. Dukun-dukun kuwi lho. Kenapa disebut orang pintar? Bukan karena pinter ngapusi, karena yang datang orang-orang. Nah, Pak Tuk sing banter dhewe. Aku gak. Ya. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang-orang bodoh. Kandhake Tuhan to. Ayo meh nikah, sing golek dina sapa? Ayo. Golek dina, berdoa, minta sama Tuhan, minta hikmat. Aja ngene Mbah Gunung Salak kono. Alah. Kodamu tikus piti kok.
Hati yang berpaut kepada Tuhan akan menimbulkan wujud nyata bahwa kita selalu butuh hanya dengan Tuhan. Lek boten kalih Gusti boten. Kalau bukan Gusti Yesus mending boten. Itu tandanya orang yang hatinya berpaut kepada andalkan Tuhan dalam setiap laku. Andalkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan. Namun pada akhirnya pilihan ada di tangan panjenengan masing-masing. Firman Tuhan dan juga saya hanya mengajak, pilihlah yang terbaik. Pojok kayak lagu gitu. Ada lagu, mesti akeh sing ngerti mesti lagu. Oh Tuhan, tahu? Apa? Lagu ini apa? Tahu ngerti? Ku cinta dia. Ketak podo bang, cinta lah Luna Maya bro. Cinta nak bin? Ku sayang dia. Saya tak jadi itu lo ngeprint ya ngeprint bolak malik ya Tuhan. Sayang dia pak. Kisah apa? Kakek tak wong ireng putih. Aku. Saya itu dari dulu senang sama Jessica Iskandar. Sama Luna Maya sama Jessica Iskandar itu senang saya. Sayang kan. Rindu. Nah ini yang terbaru. Dia Ayu Ting Ting. Manis orangnya. Lucu bisa humoris. Tapi apa pada akhirnya? Endingnya apa? Ku pilih dia. Sopo? Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Untuk siapa? Jauh waktu. Apa? Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari. Apa? Ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia. Ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Bersama-sama, oh Tuhan, malah kayak konser. Hidup itu selalu diperhadapkan dengan diri. Kalau Anda sudah terlanjur salah pilih, kalau Anda dan saya sudah terlanjur salah pilih, it's okay. Masih ada kesempatan. Pada akhirnya tidak ada pilihan lain. Hanya dengan dicintai dan mencintai Tuhan hidup kita menjadi sempurna. Hanya dicintai dan mencintai Tuhan kita menjadi berharga. Anda mau diberkati? Anda mau memiliki kehidupan yang terbaik? Pilih. Kasihi Tuhan. Ya tak? Senangkan hatinya Tuhan. Dengar suarane Tuhan, ra usah ngrungokne omongane tangga. Omongane tangga kuwi kaya telo kadang-kadang. Empuk ning nyereti orang dikei ST kok. Lek ora ST ora sadar. Jangan dengarkan siapa-siapa termasuk kata hatimu sendiri, dengarkan suaranya. Dan pautkan hatimu kepada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam setiap laku. Ojo ngandalin pikiranmu dhewe, ora nutut. Pikirannya kita ndak nutut. Ada banyak orang yang kita terganggu pikirannya. Ngengkleng, tahu ngengkleng ndak? Ngengkleng tahu? Senengane wiritan. Wirawiri turut ratan. Ngopo? Hah?
Dek Bayu ruwet rasa dijak. Golek alamat to. Ngengkleng pikirannya gerah pikiran apa gerah pikiran? Gerah apa Mbak kok? Gerah apa gale? Apa gerah apa? Pikirannya sakit. Kenapa? Karena mikir dengan pikirannya sendiri. Gak akan utut Bapak Ibu. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Itu pilihan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus Tuhan yang menuntun segala sesuatunya, membukakan hati dan pikiran jemaat-Mu untuk mereka menerima hikmat dari Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba mengakhiri firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.